Apakah semua hama tanaman dapat dikendalikan dengan CEP? Pada dasarnya bisa, karena cendawan entopatogen atau CEP tersebut dia mempunyai serangga inang atau serangga targetnya itu luas sekali. Kapan kita harus aplikasi biopestisida? Sebelumnya kita sudah mengaplikasikan pestisida kimia, jadi paling tidak itu minimal 3 hari sampai 4 hari ke depan seperti itu. Jadi harus ada jedanya seperti itu. Saya sebagai anak seorang petani yang dari desa yang dikuliahkan di Fakultas Pertanian, saya harus bisa mengatasi serangan hama tersebut. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan Brin, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Bersama saya, Dea Malasepia. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu periset Brin yang baru saja dikukuhkan menjadi profesor riset dengan kepakaran hama dan penyakit tanaman. Sebelum mulai, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut. Yusmani, lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada tanggal 3 Maret 1963. Ia merupakan anak kelima dari 6 bersaudara dari pasangan Piranata almarhum dan Jumina. Yusmani kini memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Yusmani menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Trenggalek, kemudian melanjutkan ke Sekolah Pertanian Menengah Atas di Tulung Agung. Pada tahun 1993, ia meraih gelar sarjana dari Universitas Wisnuwardana Malang. Pendidikan lanjutannya di bidang fitopatologi diselesaikan dengan meraih gelar master pada tahun 2004, diikuti oleh gelar doktor dalam bidang entomologi pada tahun 2009, keduanya dari Institut Pertanian Bogor. Yusmani fokus pada riset hama dan penyakit tanaman, khususnya pengendalian hayati. Ia mengembangkan formulasi biopestisida ramah lingkungan menggunakan Conidia cendawan entomopatogen atau CEP untuk mengendalikan hama tanaman pangan. Ia membantu petani dan gapoktan membuat biopestisida sederhana dari CEP untuk menggantikan pestisida kimia, menghasilkan produk organik yang aman dikonsumsi. Yusmani memulai perjalanan karirnya sebagai peneliti saat bergabung dengan Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian pada akhir tahun 2002. Pada tahun 2004, ia memulai perannya sebagai peneliti ahli pertama. Dengan dedikasi dan kerja keras selama 12 tahun, Yusmani berhasil meraih posisi sebagai peneliti ahli utama pada tahun 2015. Setelah itu, pada tahun 2022, ia melanjutkan perjalanan profesionalnya dengan mengambil posisi yang sama di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain fokus pada riset, Yusmani juga mengemban tanggung jawab manajerial sebagai kasih pelayanan teknik di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi dari tahun 2012 hingga 2016. Mulai tahun 2022 hingga sekarang, dia menjadi periset di kelompok peneliti pengendalian hayati tanaman aneka kacang dan umbi di BRIN. Sejak 2006, Yusmani mendalami riset pengendalian hayati, termasuk eksplorasi cendawan entomopatogen di sentra kedelai Jawa Timur dan Lampung untuk isolasi CEP virulen. Dia berhasil mengembangkan formula biopestisida Biolek dengan Conidia CEP Lecanicillium lecani untuk mengendalikan hama kepik coklat Riptortus linearis. Selain itu, dia juga menciptakan formula biopestisida Bibas untuk mengendalikan hama tersebut dan hama lainnya pada budidaya kedelai non-pestisida kimia. Kesuksesan Yusmani membantu Gapoktan Harapan Kita Kabupaten Lumajang dalam mengatasi serangan hama penggerak ubi jalar Chilas formicarius dengan menggunakan biopestisida Bibas untuk produksi ubi madu organik yang diekspor ke Jepang dan Korea. Dia juga terus mengembangkan formula biopestisida Mortal B dari CEP Aschersonia alerodis untuk mengatasi whitefly atau kutu kebul Bemisia tabaci, yang menjadi hama paling ditakuti petani karena sebagai vektor virus. Selain riset,
Yusmani juga memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan hama dan penyakit pada tanaman pangan di berbagai daerah. Implementasi massal biopestisida CEP juga terus dilakukan sebagai pengganti pestisida sintetik di perusahaan atau badan yang memprioritaskan produk bebas residu pestisida seperti PT Garuda Food, PT Hortindo Agro Kencana, dan lainnya. Yusmani telah menghasilkan lebih dari 124 karya tulis ilmiah, baik sebagai penulis tunggal maupun bersama penulis lain, yang tersebar dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, dan proceeding, ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain itu, Yusmani juga berperan dalam pembinaan kader ilmiah dengan membimbing mahasiswa tingkat S1 hingga S3 dari beberapa universitas. Dia aktif sebagai praktisi mengajar di berbagai kampus, termasuk Universitas Andalas, Universitas Bengkulu, UPN Veteran Jatim, Universitas Tribuana Tunggadewi, dan Politeknik Negeri Jember dan menjadi dosen tamu di Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan Universitas Ciputra Surabaya. Di samping itu, dia juga terlibat sebagai tim editor di beberapa jurnal, seperti Jurnal Proteksi Tanaman Andalas, Jurnal Entomologi Indonesia, Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia, dan Buletin Palawija. Sebagai periset aktif, Yusmani bergabung dalam berbagai organisasi ilmiah dengan menjadi anggota pada Himpunan Peneliti Indonesia, Perhimpunan Periset Indonesia, Perhimpunan Entomologi Indonesia, Perhimpunan Fitopatologi Indonesia dan Komunitas Pertanian Terpadu Lestari Mandiri Indonesia. Yusmani telah menerima beberapa penghargaan bergengsi, termasuk peneliti muda berprestasi dari Menteri Pertanian RI, Anugerah Kekayaan Intelektual WIPO Medal for Inventors dari Dirjen KI Kemenhumham RI, serta Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Pencapaiannya ini menjadi bukti nyata dari kegigihan dan dedikasinya sebagai seorang periset, menjadikannya teladan bagi periset muda untuk terus semangat dalam berkarya. Telah hadir di studio BRIN TV, Profesor Dr. Insinyur Yusmani MSc, peneliti ahli utama Pusat Riset Tanaman Pangan. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke, apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Ini bersinar sekali ya wajah-wajah baru saja dikukuhkan gitu. Pastilah, karena sudah dikukuhkan, Mbak. Sudah plong. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Amin. Pertama saya ucapkan selamat kepada Prof atas pencapaiannya hari ini telah dikukuhkan sebagai Profesor Riset BRIN. Oke, Prof kan baru saja dikukuhkan nih sebagai profesor riset dengan kepakaran di bidang hama dan penyakit tanaman. Bisa diceritakan bagaimana sih awal mula tertarik melakukan riset terkait hama tanaman? Jadi gini Mbak Dia, saya ini dilahirkan oleh petani yang ada di desa, salah satu desa di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Nah, orang tua saya petani, mempunyai lahan yang cukup luas, terutama tanaman cengkeh, tanaman vanili, tanaman kopi, seperti itu ya. Nah, salah satu kendala peningkatan produksi adalah serangan hama. Nah, hama yang di tanaman cengkeh itu berbeda dengan tanaman pangan. Tapi sementara ini karena penduduk di Indonesia itu peningkatan penduduknya cukup tinggi, jadi lahan-lahan yang ada di Indonesia ini banyak yang ditanami untuk tanaman pangan, untuk memenuhi kebutuhan. Nah, salah satu kelemahan untuk peningkatan produksi yaitu adanya serangan hama. Nah, bagaimana saya sebagai anak seorang petani yang dari desa, yang dikuliahkan di Fakultas Pertanian, saya harus bisa mengatasi serangan hama tersebut, seperti itu. Nah, sementara ini karena teknologi pengendalian yang ada dikembangkan di petani itu adalah pestisida kimia. Sementara itu pestisida kimia ini menyebabkan resistensi. Nah, salah satunya nanti untuk mengatasi hal tersebut, jadi harus menggunakan musuh alami. Musuh alami bisa menggunakan parasitoid, predator, sama patogen serangga. Oke, berarti memang berdasarkan dari keresahan pribadi ya, bisa dibilang seperti itu ya Pak? Betul. Kayak memilih hama tanaman ya. Iya. Baik, menarik sekali ya kawan BRIN. Prof, meneliti cendawan entomopatogen atau CEP. Ini boleh saya singkat CEP, CEP atau bagaimana? Boleh. CEP boleh. CEP boleh ya. Iya. Oke, kalau bisa dijelaskan, minta dijelasin sih Prof. Iya. CEP itu apa sih Prof?
cendawan entomopatogen itu merupakan mikroorganisme yang dia tidak mempunyai klorofil, sehingga dia hanya bisa memanfaatkan pada organisme lain. Nah, dia bersifat parasit, sehingga dia memarasit serangga umumnya, seperti itu. Sehingga nanti dia akan menyebabkan kematian serangga. Nah, itulah yang di-create untuk menjadi agen biopestiside, untuk dikembangkan lebih produktif lagi, seperti itu, Mbak. Jadi itu ya awal mula perkembangan dari CEP ya Pak? Betul. Oke, nah selanjutnya nih Pak, bagaimana sih CEP ini bekerja dalam mengendalikan hama tanaman? Jadi CEP atau cendawan entomopatogen, dia itu sebetulnya ada di alam. Nah, itu kita sebagai peneliti bagaimana caranya istilahnya itu memproduksi secara besar-besaran biar bisa menandingi efikasi dari pestisida kimia, seperti itu. Jadi kita harus kita produksi. Nah, sebelum produksi kita harus mengeksplorasi. Jadi dieksplorasi karena dia bersifat kosmopolit. Jadi kosmopolit itu berarti ada di sekitar kita. Bagaimana kita caranya mengeksplorasi tadi. Kita mengisolasi seperti kita mencari serangga yang sudah terinfeksi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita isolasi dari permukaan tanah. Kemudian dari jaringan tanaman, seperti itu. Nah, nanti setelah itu baru kita murnikan dan diformulasikan, seperti itu. Baru diaplikasikan di lapangan. Nah, bagaimana caranya dia bisa membunuh serangga? Jadi mikroorganisme atau cendawan entomopatogen tersebut, dia sebagai organ infektifnya adalah Conidia. Conidia, dia itu nanti akan melakukan penetrasi, jadi harus melakukan inokulasi dulu di permukaan integumen serangga, kemudian dia akan penetrasi, setelah itu masuk ke dalam integumen serangga, kemudian serangga di dalam tubuh serangga itu ada namanya saluran istilahnya itu saluran darah. Jadi makanan dari cendawan entomopatogen itu adalah darah serangga. Nah, kalau darah serangga itu biasanya berwarna biru, bukan merah. Kalau kita kan merah. Jadi kalau darah biru. Makanya kalau ada masyarakat yang bilang bahwa saya katakanlah apa istilahnya berdarah biru itu adalah serangga. Salah kaprah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi makanan cendawan entomopatogen itu adalah darah. Karena dia mengandung protein, karbohidrat, lemak, seperti itu. Sehingga dia mempunyai enzim kitinase, protease, lipase, seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, berarti tadi ya cara istilahnya dikembangbiakan gitu Pak, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, seberapa efektif sih Pak CEP ini dalam mengendalikan berbagai jenis hama tanaman pangan dibandingkan dengan metode lainnya? Kalau kita bicara sampai sejauh mana efikasi dari biopestisida itu juga tergantung bagaimana cara budidaya kita. Kalau kita cara budidaya kita menggunakan kimia terus-menerus, jadi biopestisida itu tidak akan efektif karena dia akan bentrok dengan teknologi kimia atau chemical, seperti itu. Jadi bagaimana kalau sudah resisten terhadap peskim? Justru itu untuk mengatasi hama-hama yang sudah resisten itu harus kita sarankan menggunakan musuh alami, salah satunya adalah CEP itu. Begitu. Jadi dia akan menghambat resistensi, resurgensi, seperti itu. Berarti kalau resistensi tidak bentrok jadinya dengan peskim? Yang penting pengendalian secara kimia dihentikan dulu. Dihentikan dulu baru diaplikasi menggunakan biopestiside. Apakah ada jangka waktu tertentunya Pak untuk? Nah, berdasarkan hasil riset saya menunjukkan bahwa kalau kapan kita harus aplikasi biopestisida, sebelumnya kita sudah mengaplikasikan pestisida kimia, jadi paling tidak itu minimal 3 hari sampai 4 hari ke depan, seperti itu. Jadi harus ada jedanya, seperti itu. Cuma 3 sampai 4 hari ya, tidak sampai berbulan-bulan seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, apakah semua hama tanaman dapat dikendalikan dengan CEP? Pada dasarnya bisa. Bisa. Karena apa? Karena cendawan entomopatogen atau CEP tersebut dia mempunyai serangga inang atau serangga targetnya itu luas sekali. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada beberapa kelas dari cendawan, ada 9 kelas, tapi ada 2 yang paling banyak digunakan sebagai agen biopestiside. Ada
Entomoptora seperti itu, kemudian sama Deuterostomes. Jadi itu ada 2 itu yang paling banyak digunakan. Seperti spesiesnya adalah Biveria bassiana, ada Metarhizium anisopleae, ada Lecanicilium seperti, ada Hirsutila seperti itu. Kalau boleh satu contohnya pakai bahasa yang sehari-hari, apa tuh Pak nama hamanya? Nah, Selain kutu kebul. oh gitu. Ada ulat graya, Oh, ulat graya. ada kepik coklat, Oke. ada kepik hijau. Jadi yang kalau pada tanaman kedelai itu biasanya kedelainya kempes atau tidak ada bijinya itu karena dihisap oleh pengisap polong. Oh, Pengisap polong itu ada oke. 3, ada kepik coklat, kepik hijau, sama kepik hijau pucat seperti itu. Oke, nah kalau membicarakan mengenai perkembangan penggunaan CEP dalam pertanian, terutama di Indonesia, menurut Bapak seperti apa? Perkembangan penggunaan CEP sebagai biopestisida di Indonesia kedepannya akan semakin istilahnya semakin pesat penggunaannya. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar. Pertama pintar ya, terus kedua tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia sudah meningkat. Dengan begitu maka semua produk yang akan dikonsumsi akan mensyaratkan harus full organik. Jadi itu yang akan meminimalis nanti penyakit-penyakit yang akan menginfeksi pada tubuh seperti itu. Oke, berarti optimis ya ini dengan perkembangan CEP? Sangat optimis Mbak, Sangat seperti itu. optimis. Baik, lalu mengenai proses nih Pak, proses pengembangan dan juga produksi CEP itu untuk skala pertanian bagaimana Pak? Pengembangannya tergantung komoditas yang dibudidayakan. Dibudidayakan. Ya, seperti itu. Seperti contohnya kalau di Jawa Timur itu ada masyarakat di Lumajang itu seluruh petani rata-rata menanam ubi jalar, ubi madu itu yang terkenal. Jadi itu yang komoditas-komoditas ekspor sehingga nilai rupiahnya sangat tinggi, itu yang akan mengangkat nilai ekonomi dari masyarakat tersebut. Itu contohnya kalau ubi jalar. Kemudian kedelai seperti kedelai edamame juga seperti itu. Nah ini ada lagi di Kabupaten Blitar seperti yang saya jelaskan, ada beberapa petani atau gapoktan yang mengembangkan buah melon. Jadi buah melon ini yang dimintai pasar itu benar-benar pure organik. Kalau dengan begitu maka dia penggunaan pestisida kimia itu sudah ditinggalkan. Jadi dia akan beralih ke biopestiside seperti itu. Oke, ya berarti sudah sampai ke melon juga ya, ubi jalar seperti itu ya. Betul. Oke, berikutnya nih Prof, apa saja tantangan dalam pengimplementasian CEP di lahan pertanian? Salah satunya jadi kalau implementasi di lapangan, karena apa? Karena ini biopestisida ini terutama yang dari cendawan itu patogen. Organ infektifnya adalah Conidia. Jadi di lapangan dia sangat rentan terhadap sinar UV. Jadi saya sarankan aplikasinya pada sore hari. Kemudian diberi bahan perekat. Kenapa seperti itu? Apa Karena tuh Prof, bahan perekatnya? Bahan perekatnya itu biar nanti kalau kita aplikasikan, dia akan nempel pada tubuh serangga. Oh, gitu. oke. Jadi untuk membunuh serangga itu, jadi Conidianya harus nempel pada integumen serangga atau kulit kita seperti ini. Jadi itu ininya. Perekatnya biasanya pakai apa? Bahan perekat ada di pasaran banyak, di pasar. tapi biasa saya sarankan untuk menggunakan bahan perekat yang nabati seperti minyak seperti itu. Oke, itu tantangan utama, tantangan lainnya? Tantangan lainnya seperti ini. Jadi yang paling krusial, jadi cendawan patogen itu karena mikroorganisme, jadi dia kalau diperbanyak secara massal terus-menerus minimal 5 kali, jadi dia akan drop. Jadi dia efikasinya akan turun, tidak virulen lagi. Jadi harus diinfeksikan ke serangga inangnya. Jadi istilahnya itu kalau patologi serangga itu harus passing culture. Jadi harus diinfeksikan ke serangga dulu, baru diproduksi massal lagi. Oh. Nah, pengalaman yang saya mendampingi seluruh gapoktan di Indonesia ini, banyak petani yang mengalami keluhan bahwa biopestisida tidak efektif. Tapi karena petani, saya mohon maaf karena pengetahuan basicnya kurang, Ya. jadi kalau sudah punya agen hayati, contoh cendawan itu patogen atau CEP itu dikembangkan terus-menerus gitu. Jadi itu yang akan menurun. Menurun ya. Betul, seperti itu. Berarti edukasinya belum sampai kalau cuma 5 kali itu. Iya, belum Oke. sampai.
Ya, Prof. Yus, kita jeda dulu sejenak ya. Terima Oke, kasih. nanti kita lanjutkan perbincangan dengan Prof. Yusmani dan juga Mitra Industri BRIN. Kawan BRIN, jangan kemana-mana ya, tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.